Kita lupakan sejenak Robert Oppenheimer yang mungkin bagi sebagian orang kisahnya terlalu dark atau tragis baik untuk sosok Oppenheimer-nya sendiri maupun Jepang yang ujung-ujungnya menjadi korbannya. Kita beralih pada sesuatu yang lebih fancy, yang lebih euforik, yang uniknya juga entah karena memang sengaja dibuat demikian atau hanya kebetulan rilis di hari yang sama dengan film Oppenheimer. Apalagi kalau bukan film Barbara Millicent Robert alias Barbie. Tempo hari saya melihat sebuah berita soal Yura Yunita, penyanyi asal Bandung ini memamerkan gaya ala Barbie-nya yang lain daripada yang lain menurut saya. Dan bagi saya ini langkah yang cerdik dalam hal publisitas oleh Yura Yunita yang memadu-madankan hype warna pink Barbie dengan khazanah motif kain lokal. Yang mungkin terinspirasi oleh rilisan Barbie Batik Kirana pada tahun 2018 yang lalu yang saat itu ialah hasil dari kolaborasi Mattel dengan Iwan Tirta. Atau kalau mau lebih punk, kita juga bisa tengok anak-anak Citayam yang juga turut mengapresiasi momentum film Barbie melalui ide-idenya sendiri di tengah jalan. Dari sini saya jadi mikir, katakanlah apa Indonesia ini sudah turut larut dalam wabah dan demam Barbie ini kan. Nah, kalau kita lihat di Amerika sendiri memang menurut saya sedikit sekali event ciptaan manusia yang berhasil membuat mata dan mulut seluruh rakyat Amerika seakan-akan bersatu untuk membicarakannya gitu loh. Ya mungkin ada katakanlah perhelatan Academy Awards dan Oscar-nya ya. Lalu mungkin ada Super Bowl, bisa juga disebut American Idol atau bahkan serial Game of Thrones gitu loh. Memang di zaman dulu sekali kalau kita tengok ke belakang era akhir 60-an ada gerakan counterculture seperti hippies dengan event besar seperti Woodstock 69 yang saat itu juga dianggap sukses dalam tanda kutip menyatukan rakyat Amerika juga. Cuman selama era modern ini Amerika lebih sering terpecah belah karena saking luasnya kebebasan berpendapat, kebebasan aktivitas dan kebebasan ekspresi gitu. Kecuali setelah rilisnya film boneka blonde ramping yang bernama Barbie ini, Pak. Nah, penulis bernama Elizabeth DeLuna dalam artikelnya di Mashable yang saya baca kapan hari menyebut kejadian gegap gempita diputarnya film Barbie di seluruh dunia ini dan sambutan positif dari penontonnya yang khususnya dari warga Amerika ialah sebuah bentuk monokultur visual yang artinya ialah Barbie ini dianggap berhasil menyatukan hampir seluruh orang Amerika untuk menaruh perhatian mereka pada film ini, Pak. Ya terlepas suka atau enggak, benci atau memang gemar dengan Barbie ini bukanlah satu masalah, tapi yang jelas ada satu titik di mana hampir semua mata, pikiran dan mulut dan aktivitas manusianya ini berpusat pada topik boneka Barbie ini. Nah, meski konyol rasanya menyebut negara sebesar Amerika Serikat bisa disatukan meski untuk sementara oleh sebuah boneka yang sebenarnya sudah diciptakan sejak 60 tahunan yang lalu, tapi ya inilah yang terjadi. Karena Barbie ini sudah dinilai berhasil menggapai para penonton yang sebenarnya nggak tahu apa-apa soal Barbie. Contohnya saya dan kalian mungkin. Dan bagi saya sendiri meski filmnya bukan selera saya dan nggak bakal saya input ke top 10 favorit sinema saya katakanlah, saya tetap harus akui jika dari semua aspek film Barbie ini cukup monumental, cukup kontroversial dan influensial. Kenapa ada kontroversi saya katakan di sini? Karena sebelum Barbie ini dirilis, golongan konservatif di Amerika yang biasanya diwakili oleh Partai Republikan Republik sempat menyerukan boikot pada film ini. Atau Vietnam katakanlah di Asia Tenggara yang juga turut menyerukan boikot Barbie karena masalah peta teritorial. Dan tapi apa hasilnya? Bukannya film ini terpuruk, tapi malah kontroversi ini seakan ditunggangi sebagai ekstensi marketing mereka yang khusus memberi keuntungan tersendiri pada film Barbie, Pak. Ya karena kan sudah bagian dari watak manusia ya, watak kita untuk yang dilarang itu malah yang cenderung dilakukan gitu loh. Apalagi ini ngomongin rakyat Amerika yang kalian tahu sendiri modelnya gimana. Kedua, saya tadi bilang influensial, memang influensial karena ada tiga elemen penting di sini yang menurut saya pertama ialah nostalgia. Di Indonesia sendiri ada kolektor Barbie yang punya lebih dari 500 boneka Barbie original yang mungkin bagi kita seakan-akan ini koleksi yang sia-sia dan gak penting gitu loh. Tapi bagi orang ini Barbie ialah entitas tersendiri yang mewakili identitasnya dan sarana sentimental perasaannya. Ada nostalgia kalau kita lihat di sini dan kita manusia yang punya hati dan pikiran akan selalu rapuh dengan apa yang namanya nostalgia, Pak. Nah, bayangkan aja perasaan seperti ini ada pada sekian juta rakyat Amerika yang notabene kebanyakan dari mereka mungkin sudah bergaul dengan Barbie sejak kecil gitu loh. Dan demi melihat boneka statisnya ini diangkat ke layar kaca, lalu diberi plot cerita yang ya katakanlah cukuplah, bukan sesuatu yang bisa dikatakan epic namun juga nggak tergolong ngaco seperti sinetron kita.
Nah, hanya dengan wacana seperti ini saja, wacana bahwa Barbie muncul diperankan oleh manusia beneran, itu sudah menjadi alat marketing yang akan menjual habis tiketnya. Berapapun pasti akan dibayar kalau ini menyangkut kenangan sentimental alias nostalgia itu tadi. Nah, setelah nostalgia ini, ada pula yang menurut saya ialah adanya evolusi dari identitas boneka mahal ini. Karena saya lihat seiring zaman, Barbie ini sudah berkembang dari yang tadinya sempat menjadi simbol superioritas ras kulit putih berkepala kuning, atau kalau enggak ya simbol perempuan-perempuan model playboy yang rambutnya selalu blonde itu. Kini Barbie menjadi semakin inklusif dan beragam. Karena ada keponakan saya yang sempat beli Barbie berkulit hitam dengan alasan itu mirip mamanya, Pak. Dan barulah saya tahu kalau ada Barbie yang berkulit hitam. Meski ternyata ya memang sebenarnya Black Barbie ini sudah beredar lumayan lama sih ya. Dan nggak hanya warna kulit, Mattel, perusahaan pemegang lisensi Barbie ini juga sudah memperkenalkan Barbie dengan bentuk tubuh yang bervariasi juga, dengan macam-macam profesi juga. Ini seakan menyetujui ucapan Ruth Handler yang mengatakan, Barbie akan selalu merepresentasikan fakta jika perempuan selalu punya pilihan. Dan menurut saya inilah yang membuat Barbie modern ini masih dan akan terus makin relevan. Dan ketika filmnya dirilis, pasar penontonnya pun semakin meluas mencakup semua ras dan etnisitas di Amerika gitu loh. Nah, lalu ada dampak budaya dari Barbie, baik dari bonekanya sendiri maupun dari filmnya. Pengaruh Barbie ini kan menurut saya sudah melampaui sekedar mainan untuk anak cewek ya. Barbie ini seakan sudah menjadi ikon budaya. Dia turut juga menginspirasi tren mode bahkan atau seni. Dan yang ngeri-ngeri sedap juga ini mempengaruhi wacana feminisme, Pak. Yang kalau kita bicarakan lagi menyangkut soal feminisme ini dalam Barbie, ini nanti malah lebih jauh jeluntrungannya. Apalagi filmnya kan diperankan oleh aktor-aktor yang memang sedang tren semua ya. Sebut saja Ryan Gosling lah, yang jadi karakter Ken di dalam film Barbie ini semakin melambung namanya sejak jadi tokoh utama di Blade Runner 2049. Sedangkan Barbie-nya sendiri diperankan oleh Margot Robbie. Dan untuk menunggang tren maraknya pelestarian LGBT di Amerika, ikon-ikon LGBT seperti Kate McKinnon dan Harry Neff pun turut punya peran di sini. Nah, tapi perkara acting bisa atau enggak itu belakangan, Pak. Yang penting hadir dulu. Dan kalau ada orang-orang yang mencibir menganggap film ini punya agenda rahasia soal LGBT, ya itu nggak bisa juga saya salahkan karena itu konteks yang berbeda dan nggak bakal saya bahas di video kali ini. Singkatnya, Pak, Barbie ini menurut saya bagaikan representasi event-event era modern yang baru-baru saja ini terjadi meski dengan mengangkat tajuk nostalgia itu tadi. Ini juga sekaligus representasi kerinduan generasi sejak tahun 60-an hingga hari ini. Seorang nenek akan membawa anaknya yang juga akan membawa anaknya lagi menonton Barbie bersama-sama di bioskop. Kurang sentimental apa itu coba? Nggak peduli jelek atau enggak filmnya, yang jelas mereka bertiga ini sudah merasa terpuaskan perasaan sentimentalnya. Terakhir saya sempat sebut ini cukup monumental. Kenapa? Ya karena selain semua alasan yang saya sebutkan sebelumnya, film Barbie ini seakan menempel ketat gelombang yang dibawa oleh film epic lain yang judulnya Oppenheimer. Barbie ini malah dengan berani seakan-akan menantang Oppenheimer dengan rilis di hari yang sama. Saya nggak akan menyebut lagi jika ini juga trik marketing, tapi lebih kepada permainan psikologi, Pak. Orang yang muak dengan hype dan trennya Oppenheimer dengan segala kemegahan dan kompleksitas ala Christopher Nolan gak bakal punya jalan lari lain lagi kecuali melampiaskannya bersenang-senang dengan menonton Barbie, Pak. Dan sebaliknya, orang yang sudah menonton Oppenheimer dan sudah mengerti betapa peliknya karakterisasi serta plot dalam film itu, akhirnya mau gak mau akan melarutkan diri dalam tenggelam dalam hype trennya Barbie hanya karena gak ingin ketinggalan atau FOMO. Dan bahkan ada mereka yang sebenarnya nggak ada urusan sama Barbie, nggak ada urusan sama Oppenheimer dan Perang Dunia Kedua, bakalan tetap nekat melihat kedua film ini di hari yang sama juga berbekal hashtag Barbenheimer dan semangat FOMO ini tadi, Pak. Berharap akan janji suguhan ekstase mata dalam dua filmnya yang di banyak sosial media disebut sebagai event kultural di Amerika. Nah, kalau sudah gini siapa yang untung? Ya tentu saja industri film di Amerika yang memang masih kembang kempis secara statistiknya sejak era pandemi kemarin. Mattel sendiri memang sempat mengakui jika mereka berkeluh kesah atas menurunnya penjualan Barbie selama beberapa tahun terakhir, yang seperti kalian tebak karena memang pengaruh pandemi kemarin. Jadi Barbie ini, rilisan film Barbie ini seakan taruhan kampanye marketing bagi Mattel yang untungnya hari ini sudah menuai hasil. Kalau kita pikir apa peduli Mattel dengan Universal Pictures dengan kontras tema kedua film ini atau fans-fans mereka yang benar-benar kontra secara mulut dan jempol di sosmed. Urusan setan sama para fan ini, yang penting kedua film ini meraup penghasilan sebesar mungkin di waktu yang secepat mungkin. Karena memang, Pak, seluruh sosial media seakan-akan sepakat untuk membicarakan
Barbie dan Oppenheimer ini. Bahkan mereka membuat echo chamber khusus melalui hashtag Barbenheimer, yang menurut saya nama hashtag ini kok kayak kedengeran seakan-akan kayak nama Latin ikan purba karnivora apa gitu kan. Nah, menyinggung hashtag, nama Barbenheimer ini sebenarnya punya value tersendiri. Shirley Lee, seorang peneliti dan penulis kebudayaan, mengatakan jika hashtag ini sendiri ialah sebuah turunan fenomena yang lahir dari fenomena kedua film besar ini tadi, Barbie dan Oppenheimer. Kedua film ini dianggap bertentangan secara fungsi dan gayanya. Oppenheimer ini kan punya nilai berat pada watak manusia, moralitas, dan situasi peperangan gitu kan. Sementara Barbie mengisyaratkan selebrasi kehidupan yang menyenangkan. Singkatnya Pak, kalau Oppenheimer ini cowok banget, maka Barbie ini cewek banget. Satu ialah realitas dan satunya ialah fantasi. Silakan dipilih. Nah, di dunia digital, kontras antara keduanya ini pun juga menjadi sarana khusus kenapa Barbie bisa berada di titik yang sekarang di hari ini. Dilansir dari New York Times, ahli hukum bernama Eden Sommer menyebut fenomena dua film besar yang dirilis secara bersamaan ini ialah juxtaposisi untuk menunjukkan sisi paling terang sekaligus sisi paling gelap dari sebuah imajinasi manusia. Dan untuk menggenapi semua imajinasi manusia ini, si Eden Sommer ini pun memutuskan untuk menonton kedua film di hari yang sama. Dan gak hanya Eden Sommer, banyak pula orang Amerika yang bersikap sama dengan Eden. Mereka semua ke bioskop dengan harapan turut menjadi saksi mata fenomena yang oleh Elizabeth de Luna tadi disebut sebagai sinema monokultur Amerika. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana menurut kalian? Apakah film Barbie ini juga menjadi monokultur di sini? Karena kalau bagi saya sendiri ya memang belum sampai ke skala yang demikian disebut monokultur Indonesia ya, meski atmosfernya juga sudah terasa di beberapa kalangan gitu loh. Tentu saja kalangan yang jelas mampu membeli boneka Barbie dan kalangan yang menganggap penting istilah fear of missing out itu tadi, FOMO itu tadi. Sebut saja beberapa selebriti dan mereka yang menyebut dirinya sebagai influencer yang berbondong-bondong berdandan agar mirip boneka Barbie. Mulai dari Nia Ramadhani, ada Sandy Aulia, ada Russell Venya, Iris Bella, atau si Barbie Kumalasari itu sendiri. Atau kalau kita tarik agak ke belakang di tahun 2021 kemarin, seorang desainer wanita senior, Anna Avanti, juga bahkan sempat dipilih oleh Mattel sebagai figur Barbie pertama di Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi karyanya. Padahal ini kan orang Indonesia Pak, yang jelas budayanya berbeda. Tapi anehnya Mattel menganggap sosok Anna Avanti ini tadi bisa jadi representasi dari identitas modernnya si Barbie. Kalau sudah gini Pak, menurut saya cita-cita Mattel yang melalui Barbie-nya ini untuk mengangkangi dunia dan menghapuskan stigma identitas ras Kaukasian ini dan sekaligus menjadi figur boneka yang lebih universal dan mewakili semua model peradaban dan budayanya ini sudah sangat dekat dengan keberhasilan menurut saya. Nah, kalau orang-orang terkenal seperti yang saya sebutkan ini juga larut dalam demam Barbie dan karena otomatis mereka ini sudah punya follower ratusan ribu atau bahkan jutaan di sosmed mereka, bukan nggak mungkin di tempo berikutnya, katakanlah film Barbie kedua nantinya juga rilis atau misalnya karena satu alasan atau sudah mengantongi lisensinya dari Mattel, Indonesia juga turut memproduksi film Barbie buatan sineas lokal gitu. Bisa jadi Barbie juga akan memperoleh kesempatan menjadi sebuah monokultur di negeri ini. Tapi entah kapan, di masa depan mungkin. Nah Pak, cukup ngelantur saya soal Barbie. Kita jumpa lain kali. Kalau kalian suka dengan konten saya, silahkan like dan subscribe. Wassalamualaikum.